I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Pemirsa, untuk membahas pembangunan di Papua, di studio sudah hadir Lenis Kagoya, staf khusus Presiden untuk Papua. Selamat pagi, Bung Lesko ya panggilannya. Bung Lesko, ini 72 tahun masyarakat Indonesia sudah merdeka, tetapi baru kali ini pembangunan begitu masif di Papua. Kalau orang Papua diberikan kesempatan untuk memberikan julukan kepada Pak Jokowi, julukan apa, Pak? Ya, kenangan yang tidak bisa melupakan sekarang adalah kehadiran Pak Presiden ke Papua 1 tahun 3 kali. Itu kehanggatannya luar biasa karena tadinya dibilang anak tirikan, terbelakang gitu ya. Tapi kehadiran Pak Presiden, walaupun waktu 3-4 tahun berjalan pembangunan, hanya pembangunan saja, tapi kehadiran Bapak dalam 1 tahun 3 kali itu sangat luar biasa. Pendekatan dengan secara psikologis sudah melekat di hati Jadi Pak mau Jokowi. dikasih julukan apa nih oleh orang-orang Papua untuk Pak Jokowi? Ya, yang Bapak Papua lah. Bapak Papua, Ya, Bapak Papua. Bapak. Baik, Karena tapi Ibu Pak Presiden kan besar di sana, namanya Iriana. Jadi Jokowi diberikan nama Bapak Papua atau Rantua, orang Papua bilang itu Rantua. Ya itu kedekatan yang tidak bisa melupakan. Baik. Bung Lesko, kita lihat pemetaan persepsi gerakan-gerakan sosial di Papua. Ini kan juga kita tidak perlu menafikan, ya, tidak bisa menafikan itu. Bagaimana sebetulnya persepsi masyarakat Papua terhadap NKRI sendiri dan juga terhadap pembangunan infrastruktur yang saat ini dikejar oleh pemerintah? Ya, mungkin pola berpikir yang dahulu, nah sekarang agak beda sedikit. Memang sejak kampanye Pak Jokowi sebelum jadi presiden, itu saya sudah pertemuan sudah lama. Waktu gubernur, wali kota, jadi Pak Presiden untuk program ke Papua itu bukan hanya baru, tapi sudah tahu yang persoalan-persoalan. Makanya walaupun dibilang Papua itu tempat-tempat yang mungkin rawan, dibilang diduga itu rawan, dibilang puncak itu rawan, gunung-gunung rawan, tapi Pak Presiden sama sekali tidak pernah takut sama dibilang gerakan lebih kriminal dan sebenarnya tidak pernah takut, karena beliau membangun Papua itu dengan hati. Konsep saya dengan Jokowi itu dari dulu sudah lama. Papua ini untuk membawa kemakmuran itu sudah konsep lama dia. Jadi pendekatan untuk berkomunikasi. Bung Lesko, saya mengutip salah satu aktivis Papua Merdeka yang mengatakan bahwa masyarakat Papua tidak butuh infrastruktur. Kita bisa jalan kaki katanya. Karena infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi ini hanya untuk investor, bukan untuk masyarakat. Apa yang ingin Anda katakan? Tanggapan itu memang ada yang tidak terima, boleh. Tapi yang kalau saya sebagai orang Papua, saya kepala suku Provinsi Papua, semuanya itu pikiran itu salah. Dan saya mengatakan kalau namanya jalan, itu satu merubah struktur pembangunan yang lebih dulu itu jalan, laut, udara, jalan, itu yang paling penting. Nah, itulah pembangunan. Tapi yang paling kunci untuk pembangunan adalah harus damai. Oke, menurut Anda dengan pembangunan yang begitu masif di Papua itu akan berkorelasi secara positif dengan pengurangan keinginan disintegrasi di Papua yang saat ini sering didengung-dengungkan? Nah, tidak. Kalau Papua itu, kenapa masyarakat sejak kampanye Presiden sampai sekarang, kenapa OPM tidak ada penembakan sekarang tidak ada. Mungkin ada video tapi tadi tidak coba kasih ya. Tidak ada lagi penembakan lagi. Nah, sekarang terjadi penembakannya itu hanya mungkin ada musibah, salah paham terjadi seperti baru saja terjadi di Jai. Terus itu kan dari mungkin salah paham sama aparat. Nah, kalau murni dari OPM sendiri tidak pernah untuk memberontak sampai hari ini. Artinya gerakan mereka sudah sangat-sangat mereda. Sekarang sangat dengan mengerti dan mereka diam jawaban semua. Infrastruktur ini menjawab semuanya keinginan dari berbagai macam elemen masyarakat di Papua. Iya, semuanya saya sejak itu kan saya sudah menyatakan pernyataan sikap saya. Nah, setelah saya jadi bersama dengan Jokowi, kami akan bawa kelompok bilang kekerasan dan sebagainya, kriminal. Sekarang kan Papua ini kan dibilang orang OPM lah,
mungkin kriminal dan sebagainya. Ini kita keluarga semua. Bung Lesko, ini maaf saya potong. Pembangunan infrastruktur boleh masif, pembangunan jalan boleh masif, kemudian pelabuhan, bandara dan segala macam, tapi semua kan kembali pada persepsi masyarakat. Artinya, apakah kemudian Pak Presiden perlu memberikan pendekatan yang lain selain pendekatan pembangunan infrastruktur, artinya pendekatan politik, mungkin pendekatan politis terhadap mereka-mereka yang ingin selama ini mendengung-dengungkan disintegrasi? Ya, konsepnya yang paling penting untuk pendekatan dibilang kekerasan lah atau dibilang ada orang-orang yang dibilang kriminal dan sebagainya. Sebenarnya Presiden sudah mengatakan bahwa pendekatan dengan kelompok-kelompok kekerasan itu pendekatan berkomunikasi dan pendekatan dengan hati, membangun dengan komunikasi baik. Nah, awalnya kemarin sudah ketemu, Pak Presiden sudah ketemu. Terus awal komunikasi awal untuk mulai kunjungan sampai hari ini, tidak ada buktinya, tidak ada penembakan-penembakan, tidak ada untuk konflik di Papua. Cuma saja yang terjadi sekarang ini kan isu-isu pengaruh yang orang-orang tertentu saja yang terjadi di Papua. Ya itu jadi Papua membawa isu-isu untuk Papua lepas dari NKRI. Saya sebagai kepala suku belum ada itu yang terjadi karena ada yang terjadi penembakan, itulah yang masalah. Baik, Bung Lesko, kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur kita sudah paparkan begitu banyak, begitu masif, tapi pembangunan sumber daya manusia yang juga akan berpengaruh terhadap persepsi apapun yang telah dibangun itu kan tergantung pada bagaimana manusianya mempersepsikan. Apa yang perlu segera dilakukan untuk membangun manusianya? Yang paling penting untuk membangun Papua manusia itu harus pendidikan. Pendidikanlah rubah untuk pola pikirnya, image-nya, semua rubah sejarahnya, semua harus mengerti. Jadi mulai awal itu harus pendidikan. Kemarin program ADEM itu 1030 anak bawa ke Bogor. Nah, pada saat itu dilatih wawasan nasionalnya, sejarahnya. Saya sendiri bawa sejarah panggungan Irian Barat masuk ke panggungan Ibu Pertiwi. Saya bawa sejarah. Setelah itu sampai bertahap anak-anak Papua bawa dari Manado sampai di Aceh kita tebarkan supaya mereka belajar budaya. Budaya di Jawa masing-masing, bahasanya, karakternya. Nanti kembali lagi di sana menghadapi orang Jawa juga. Itulah yang artinya akses pendidikan seluas-luasnya, begitu adanya pengiriman mahasiswa atau pelajar dari Papua atau pembangunan sekolahnya juga diperlukan. Mulai SD mau masuk SMA kelas 1, mau keluar, diseleksi. Nah, terus mau masuk. Ini sudah berjalan atau Anda ingin juga mengusulkan? Sudah, sekarang 5.000 anak Papua. 5.000 anak Papua dikirim ke? Disebar dari Manado sampai di Aceh. Jadi perguruan tinggi sudah ada masukan juga. Jadi beberapa jurusan. Ini bentuk beasiswa dari pemerintah atau? Beasiswa programnya Pak Jokowi. Beasiswa dari Kementerian Riset dan Pendidikan. Dan saya sebagai pembinanya saya. Dan Menteri Pendidikan dengan riset punya untuk mengalokasikan anggaran. Menteri Dalam Negeri seleksi orang anak-anak Papua. Dan saya pembinanya. Segala jalan. Anda kan juga selain sebagai staf sus, Anda juga sebagai tokoh masyarakat Papua. Pasti Anda sering mendengar kata-kata atau bisikan-bisikan dari teman-teman di Papua, saudara-saudari Papua, kami ingin ini, kami ingin ini. Apa sebetulnya aspirasi yang mungkin ingin Anda sampaikan? Memang keinginan. Ada yang mengatakan, lebih baik kita lepas. Ada yang mengatakan, kita harus membangun dengan manusia, lalu kita merdeka sendiri dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan. Persepsi ini yang muncul di Papua, pro dan kontra berjalan. Saya sendiri, kepala suku Provinsi Papua, sebagai anak pejuang PPRA, saya tidak inginkan untuk merdeka, karena itu sudah sekali merdeka dan tetap merdeka. NKRI harga mati. Tidak ada yang tawar-menawar lagi. Yang sekarang tawar-menawar mau nanyakan adalah pembangunan. Semua pikiran untuk mengacaukan, pikiran untuk merubah, lebih baik semua diam semua. Sekarang kita fokus untuk pembangunan. Bung Lesko, 3 kali dalam setahun Pak Jokowi datang ke Papua. Apa saja komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan mungkin katakanlah kepala adat, kepala suku, tokoh-tokoh masyarakat? Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Yang paling penting yang Pak Jokowi lakukan sekarang, ya kunjungan itu sekarang tahun ini saya mau arahkan lagi. Kunjungan ke daerah,
kita sekarang mulai pendekatan berkomunikasi, berdialog. Dan keluhan-keluhan masyarakat itu dimasukkan. Itu yang saya mau harapkan di ke depan. Selama ini belum ke arah sana. Belum arah ke sana. Tadinya kunjungan-kunjungan ke daerah terus. Di Untuk Papua sekarang berdialog, infrastruktur selama berkomunikasi. ini begitu ya? Iya, itu yang saya mau harapkan. Yang kedua, yang meningkatkan satu harga BBM itu harus ditingkatkan. Nah, itu yang kesan orang Papua saat ini kok harga Jawa dengan Papua sama. Nah, ini keadilan sila kelima sudah ditingkatkan. Ini yang kasih jomblo orang Papua. Saya penasaran bagaimana penerapan harga BBM satu harga di Papua. Karena kita orang-orang di Indonesia bagian Barat penasaran sebetulnya apa dampaknya setelah sekian lama diterapkan bagi masyarakat Papua. Apa dampaknya, Pak? Ya, Papua ini yang bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sama satu pulau, satu bahasa, satu negara. Ya, di sinilah presiden ke presiden tidak pernah melihat keadilan ini. Setelah Jokowi jadi presiden baru tahu ada keadilan sila kelima. Oke, setelah harga disamakan, apa dampaknya bagi masyarakat Papua saat ini, Pak? Sekarang satu harga BBM di Papua, terus sekarang satu harga sembako juga, namanya PKH. Itu sudah masuk di pasar-pasar. Jadi seperti gula, di Papua harganya 21, dikasih pemerintah berapa sekarang? Cuma 12.000. 12.000, sama dengan di Pulau Jawa. Sama di Jawa. Karena ada harga eceran tertinggi. Beras tadinya harga 30-20 kasih 9.000. Nah, ini yang kelola Kementerian BUMN, yaitu Bulog. Bulog sudah berapa sudah. Jadi masyarakat yang tidak mampu, mereka bisa beli barang karena uangnya ada di. Setelah 72 tahun merdeka baru harga BBM dan harga sembako sekarang bersama dengan Indonesia bagian yang lain. Iya. Ini memang belum sempurna, masih tahap berjalan. Apa reaksi dari masyarakat, Pak? Ya, saya sendiri yang pembina langsung di pasar, reaksi mama-mama, orang bilang tuh air mata jatuh menangis. Kenapa dari dulu begini? Orang menangis. Yang sekarang kendala adalah untuk di Papua. Pertama kendala yang paling saya sekarang melihat ini adalah Kementerian Perhubungan ini tidak menangkap itu ya, saya lihat ya. Dan menangkap untuk bagaimana satu harga BBM ini berjalan. Sekarang ini kan harga, begitu sudah menetapkan satu harga, tetap naik lagi, turun lagi yang terjadi sekarang. Tidak mempertahankan untuk harga itu. Karena pesawat-pesawat yang untuk menjangkau ke pendalaman itu, pasokannya kurang. Iya, pasokannya kurang. Nah, pasokannya kurang. Jadi Kementerian Perhubungan tidak melihat itu. Ini sangat membahayakan untuk masyarakat Papua bilang nanti, wah satu harga BBM yang mana? Nah, itu terjadi. Akhirnya saya ambil solusi. Saya buka sekolah namanya Akademi Komunitas Bung Karno, Teknologi Pertanian, Teknologi Pendidikan Komputer saya buka. Ini sudah penerimaan. Rencana ini saya kerjasama dengan Pertamina, masyarakat, anak-anak yang suka mabuk, anak-anak yang pengangguran saya masukkan sekolahkan gratis. Nanti dari situ dia dilatih untuk pertanian, tanamlah namanya etanol. Nanti akan memproduksikan untuk bensin, solar, penebangan. Jadi di gunung itu tanam ubi kayu dan mereka akan tambah. Artinya nanti ke depan akan menjadi mandiri untuk mengadakan pengadaan bahan-bahan pokok. Iya, yang sumber daya di sana dikelola. Akhirnya akan menambah BBM, menambah kota, akhirnya kan harganya sangat murah. Satu harga BBM berjalan. Selain harga BBM satu harga, sembako satu harga, berikutnya apa lagi yang ingin disamakan? Ya, satu harga sembako di Merauke, saya kepala suku saya sudah kasih tahu, lepaskan tanam berapa 200 hektar supaya tanam pertanian, terus sawah lebih besar supaya bulog yang datang dari Jawa tidak perlu ambil di sana. Ya itu distribusi ke daerah karena itulah jadi mahal. Akhirnya kalau produksi di sana malah murah. Satu harga belum optimal karena memang jalur distribusi logistik masih terhambat. Dari sana. Baik, Bung Leko, yang kemudian ingin saya tanyakan perkembangan bagaimana kalau kita lihat di berbagai macam program televisi ada pembangunan Trans Papua dan segala macam. Sekarang sejauh apa yang Anda lihat pembangunan Trans Papua ini secara langsung pandangan mata Anda? Ya, jalan Trans Papua sekarang ini ada di laut, ada di darat. Nah, di darat sekarang itu dari jalan dari Nduga Wamena itu hampir jauh sekali. Tapi kemarin Presiden sudah ke sana dan itu sudah sampai tahun ini sudah mulai masuk nanti. Kalau itu sudah masuk dari laut ke gunung masuk, maka harga BBM tadi bilang begitu bisa turun satu harga.
terus sembako tadi jadi satu harga aja kan, maka Jawa dengan Papua keadilan sila kelima akan tercapai. Oke. Terus dari laut juga ada pelabuhan sudah dibangun. Ya. Ada dari penerbangan juga di Wamena sudah dibuka. Bandara-bandara. Bandara sudah dibuka. Pelabuhan sudah dibuka. Terus pasar-pasar di Papua, Jayapura, Mama-Mama sudah dibangun. Ada berapa pasar yang dibangun baru oleh Jokowi? Banyak, tapi ada yang besar saja dibangun itu. Pasar Mama-Mama bilang di kota Jayapura, pasar Doyo, terus pasar Parah itu, dua itu belum diresmikan. Ada lagi pasar di Sorong. Jadi beberapa pasar sudah dibangun semua. Ini Mama-Mama ini, terus saya suruh mama-mama ini bikin koperasi, koperasi usaha bersama. Kita kasih sembako yang tadi harga satu harga tadi sudah ada kios yang saya bikin. Oke, untuk menjadikan katakanlah tadi Anda mengatakan bahwa ada pembangunan sumber daya manusia dikirim ke Jakarta, ke Jawa dan segala macam. Sektor apa yang saat ini perlu segera diperbaiki untuk pengembangan sumber daya manusia untuk sektor apa? Kesehatankah? Untuk sektor pertaniankah? Sektor perkebunankah atau sektor apa? Sehingga kemudian bisa mandiri dan tidak terlalu bergantung pada jalur distribusi yang sering terhambat. Sektor pertanian. Makanya saya memaksakan buka sekolah yang tadi itu supaya dari gunung itu kan sayur tidak perlu pakai pupuk. Tidak perlu pupuk. Sayur, kol, wortel dan sebagainya itu tidak perlu kita tanam tanpa pupuk. Dengan subur begitu ya. Itu distribusikan masukkan ke Freeport misalnya. Nah, terus distribusikan kota Jayapura. Nanti Jayapura ikan, sagu kirim ke Wamena. Jadi ekonominya yang dari gunung tidak dapat ikan, tidak dari laut, mereka bisa menikmati. Sayur yang segar bisa. Jadi ekonominya putar. Jadi sumber daya alam di Papua. Saya lihat ini, bawang dari Jawa kirim di Papua. Telur dari Jawa dikirim Papua. Jadi di Papua itu seolah-olah itu tidak ada tanah. Tidak ada yang kerja gitu. Nah, ini yang persoalan yang terjadi di Papua. Seharusnya pemerintah membina dinas pertanian, melatih anak-anak Papua untuk berperbeda karakter ekonomi. Itu yang seharusnya. Bung Lesko, ini mungkin pertanyaan terakhir. Tadi Anda mengatakan ke depannya ingin mengajak Pak Presiden untuk sering berdialog, berdiskusi dengan sejumlah pihak. Kira-kira menurut Anda, apa yang bisa diberikan oleh Pak Jokowi sehingga gerakan-gerakan separatis ini bisa kembali ke pelukan NKRI? Apa sebetulnya yang mereka inginkan dari Pak Jokowi atau apa yang diinginkan dari Indonesia? Kalau saya sampaikan Pak Presiden, kalau Papua merangkul mereka dengan hati, baik Presiden maupun semua kementerian, itu pertama harus menerima dengan hati. Kalau penerima dengan hati, TNI Polri juga. Anda melihat selama ini belum menerima dari hati? Saya lihat kalau menerima dengan hati seharusnya kalau senjata namanya itu kan alat negara. Kalau bunuh orang ada aturan. Saya kepala suku, kalau kepala suku itu ada aturan. Balas satu kepala ganti satu kepala. Jadi biasanya apa yang sekarang saya mikirkan untuk pendekatan Papua tidak boleh kekerasan. Yang di Papua dilakukan adalah pendekatan dengan hati. Yang konsep dengan hati itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau jadi TNI Polri, kalau tugas di Papua itu harus belajar spiritual dulu. Baik, mungkin ada orang Kristen juga kirim ke Papua. Ada orang Islam, kan orang beragama semua. Sebelum membina karakter itu militer, harus membela spiritual dulu. Maka dia terapkan kasih di Papua. Papua tidak bisa kekerasan dengan seperti begitu. Baik, terima kasih Pak Lenis Kagoya. Artinya infrastruktur boleh masif dibangun, tetapi juga komunikasi dari hati itu juga sangat perlu sehingga kemudian persepsi juga bisa kemudian bisa menikmati apa yang sudah dibangun begitu ya. Baik, terima kasih Bung Lenis Kagoya telah sharing informasi bersama kami. Salam untuk teman-teman di Papua. Salam begini, Pak. Tarik, Pak, tarik. Baik. Baik, terima kasih.